carilah properti yang mempunyai lahan terbuka hijau yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aska Media, ngobrol di sini aja. Nah, kali ini saya masih berbincang dengan praktisi properti nih, dengan Kang Edo. Apa kabar Kang Edo? Alhamdulillah baik, Mas Dito. Ini luar biasa. Ini pertemuan kita kedua, episode kedua. Bukan ke 100. Oh, ke 100 sekian. 100 sekian ya. Nah, gini, masih membicarakan tentang properti nih, ya. Mungkin dari sahabat-sahabat kita sudah ada yang berani memilih, berani bergerak, berani memastikan keinginannya untuk memiliki properti. Ya. Nah, kira-kira langkah apa nih yang harus dilakukan setelah dia yakin untuk membeli properti? Gimana nih Kang Edo? Sebenarnya begini, Mas Dito. Para peminat properti ya, khususnya anak-anak muda atau kaum milenial atau bahkan generasi setelah milenial, nggak perlu berpikir terlalu rumit lah untuk memiliki properti. Ya, terutama untuk teman-teman nih, Baraya ya, anak-anak muda Bandung. Nah, karena sekarang para developer sudah banyak tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Dengan berbagai macam paket dan tipe rumah dari yang mewah, semi mewah, sangat mewah, terjangkau bahkan dengan harga yang memungkinkan lah untuk gaji-gaji UMR seperti itu ya, gaji-gaji UMR. Tentunya tipe propertinya disesuaikan. Tapi intinya dalam kita memiliki properti jangan pikir terlalu panjang. Yang perlu kita pikirkan adalah strategi bagaimana cara meraihnya, seperti itu. Karena apa? Banyak orang pertimbangan akhirnya menunda kan? Dipikir. Nggak jadi deh. Nggak jadi. Nanti ajalah tahun depan. Ternyata tahun depan harga kenaikan propertinya udah jauh melebihi harga naiknya gaji. Kan makin pusing ya, makin pusing gitu. Lagi dia. Nah, dibuat simpel aja. Yang pertama yang kita lihat basic harga dari properti gitu. Ini kita bicaranya untuk yang pemula ya, dengan pendapatan kisaran UMR. Kita lihat pertama harganya. Lalu harganya setelah dikonversi menjadi angsuran masuk tidak ya? Gitu. Karena biasanya para developer itu membuat price list dengan DP minimum, artian DP terendah yang akan diizinkan oleh pihak bank. Gitu. Nah, ini perlu kita cermati bahwa kita sebagai peminat properti pertama, ini kita perlu sedikit berjuang dalam hal menyesuaikan total angsuran yang akan kita bayar sama income rutin pendapatan kita per bulan. Gitu. Kalau kita melihatnya dari sisi itu, tentunya kita tidak melihat DP minim. Tetapi kekuatan DP kita seberapa besar untuk mereduksi jadi angsurannya bisa mengecil. Iya. Ini untuk yang mau skema cicilan. Nah, tidak jarang juga ada developer sekarang menjamur developer syariah ya. Yang mana cicilannya itu lebih ramah untuk dibayar. Karena apa? Ya, telat-telat seminggu 2 minggu tidak tumbuh denda ya, tidak tumbuh denda. Kemudian dari rumahnya juga bisa dibuat custom, biasanya seperti itu. Bisa tambahkan pilar, tambahkan pilar atau lebih kecil tampaknya seperti itu. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan tentunya seperti itu. Nah, kembali ke tadi soal kemampuan bayar, ini perlu difikirkan sejak awal. Karena apa? Umumnya kalau yang masih sangat merintis kehidupan ekonomi keluarganya, ini kan memang sayang sekali kalau budgetnya banyak keluar hanya untuk bayar kontrakan, servis motor yang jumlahnya 2, kebayangkan motornya jumlahnya 2, parkir semua di depan kontrakan. Alangkah bijak mungkin salah satu kendaraannya dijual untuk nambahin uang muka. Nah, karena semakin besar uang muka, ini angsuran akan semakin mengecil.
Lebih ringan lah. Lebih ringan, angsuran lebih ringan gitu. Nah tentunya rekan-rekan juga yang sangat menginginkan properti ini perlu bertemu dengan konsultan yang tepat. Dalam hal membuat hitung-hitungan nih, hitung-hitungannya harus cermat, hitung-hitungannya harus tepat, dan angka berapa yang nanti lebih menjadi pilihan, angka angsurannya maksudnya ya. Yang lebih aman juga untuk bulanannya dong. Betul, pastinya. lebih aman untuk bulanannya, nggak perlu terlalu nyekek uang belanja, juga nggak perlu kita membudgetkan untuk hal-hal yang nggak perlu. Ini harus setting budgetnya. Ini harus bertemu dengan konsultan yang tepat untuk diskusi hal-hal seperti ini. Tapi beda halnya jika yang akan dibeli adalah properti yang kedua atau dengan seterusnya ya. Nah gitu. Ini biasanya sudah mulai mencarinya perumahan-perumahan yang sudah medium ke atas harganya. Ini justru para developer besar sekarang sedang banyak mengeluarkan promo-promo ya. Kemudahan bayar. Di antara mereka ada yang mengeluarkan hanya cukup booking atau uang tanda jadinya bulan ini. Lalu uang mukanya bisa diangsur 24 kali. Wah. Bisa diangsur 30 kali. Dan dimulainya Januari 2021. Nah, ini kan sangat memungkinkan nih bagi mereka yang mungkin di masa pandemi ini roda perputaran bisnisnya agak melambat. Ya. Tapi kan kita yakin lah ya, optimis bahwa pandemi ini nggak selamanya. Dan kita sebagai manusia pasti selalu mencari terobosan kan. Hanya saja mungkin masa turbulensi inilah. Anggap turbulensinya sampai bulan November, Desember sudah normal, Januari sudah mulai bisa bayar cicilan uang muka pertama gitu. Nah, ini yang belum banyak sebenarnya orang mengetahui bahwa untuk memiliki properti idaman itu nggak sulit-sulit banget kok. Asal kita setting budgetnya tepat, itu kita bisa meraih properti yang mungkin kalau kita belum tahu wawasan tentang itu, kayaknya nggak terjangkau gitu ya. Padahal developer pun selalu memberikan opsi-opsi pembelian yang memungkinkan lah untuk diraih gitu seperti itu. Nah, misal nih untuk pasangan muda nih, ya, yang baru menikah atau yang akan menikah, mereka udah otomatis harus memplanning untuk memiliki rumah. Sudah pasti dan harus ya. Masa mau ngontrak terus kan gitu. Nah, kira-kira nih rumah di budget berapa yang paling minim yang cocok untuk keluarga muda nih? Baik, gini Mas Dito, kita atau saya dalam hal ini ya, dalam berkecimpung dalam praktisi dunia properti, tidak bisa underestimate juga dengan mereka. Karena kebutuhannya pasti beda-beda dan kemampuannya beda-beda, kemampuan beda-beda. Bahkan di antara mereka ada yang membeli dengan cash keras. Wah, cash keras Mas Dito. Anak muda ya datang selengean, kaos oblong gitu ya, nanya-tanya. Begitu dealing, cash keras pilihannya, gitu seperti itu. Nah ini kita bicarakan yang tengah-tengah aja dulu ya, tengah-tengah. Nanti bisa disesuaikan apakah kondisinya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Pertama, untuk pasangan muda yang perlu kita cermati adalah mereka perlu memilih properti yang ramah keluarga, gitu. Yang ramah keluarga. Apa maksudnya ramah keluarga? Pertama, tentunya mereka akan nanti berkembang punya anak ya, punya momongan, punya anak ke satu, kedua, ketiga. Carilah properti yang mempunyai lahan terbuka hijau yang cukup, gitu. Sehingga anak-anak nanti bisa main di arena-arena taman huniannya tersebut, gak usah jauh-jauh, seperti itu. Yang kedua, carilah hunian atau properti yang sangat dekat aksesnya dengan sarana-sarana pokok kehidupan, pendidikan, pasar, ya kan, tempat ibadah, sarana kesehatan, seperti itu. Nah, ini yang perlu jadi pilihan bagi keluarga muda, seperti itu. Kalau harga, nah harga variatif ya, harga variatif. Tidak mesti yang harganya murah jauh di ujung dari keramaian, nggak mesti.
Karena sekarang sarana kesehatan juga sudah menyebar ya ke pelosok sekolah. Bahkan sekarang sekolah favorit adanya di pelosok nih Mas Dito nih. Iya. Sekolah yang harganya luar biasa adanya justru di pelosok ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir lah kalau saat ini. Nah, kira-kira berarti kan setelah memilih berhitung, ya, Betul. kemudian bisa memperkirakan saya harus ngambilnya cicilan yang berapa tahun nih kira-kira. Biasanya menurut yang sering terjadi nih untuk anak-anak muda yang pernah ditangani, rata-rata mereka ngambil yang berapa tahun nih? Nah ini Biasanya. trennya begini Mas Trennya Dito. Anak muda ini trennya pengennya tenornya yang paling panjang Wah, gitu. sampai berapa tahun tuh biasanya? Sampai 25 tahun bahkan ada yang 30 gitu. Karena kan kalau di bank itu batasan usia saat lunas adalah 55. 55. Anggaplah sekarang anak muda yang mau ambil umur 25 ya, Iya. baru lulus kuliah umur 22 23 langsung dapat karir yang bagus, mau ambil unit umur 25, berarti kalau ditambah dikurang 55 jadi berapa tuh? 30 tahun ya, 30 tahun tenornya. Gitu. Anak-anak muda sekarang banyak memilih tenor yang panjang. Seperti itu. Iya iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang ya itu tadi yang cash keras. Cash seperti itu ya. keras, cash tahap. Nah ini lagi nih Mas Dito. Sekarang banyak developer yang meluncurkan cash tahap tapi jangkanya panjang. Kalau dulu kita sering dengar cash tahap hanya 3 bulan, ya kan? Iya. Nah, zaman kita dulu, kita angkatan berapa ya? Angkatan plus? Enggak ya. Sampai berapa tahun sekarang bisa ngasih? Bisa sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Bahkan bisa extend sampai 4 tahun. Oh. Gitu. Nah, developer juga sekarang sudah mulai lunak memberi keputusan. Jika memang bayarnya terlihat potensial, ada karakter yang baik, dari standar cash termin atau cash tahap yang diluncurkan, anggap setahun 2 tahun, mereka bisa dikasih tawaran extend yang lebih panjang. Seperti itu. Nah, ini bahkan ini sekarang jadi tren nih, Mas Dito. Jadi tren. Tidak semua orang menginginkan kredit. Gitu. Ada yang menginginkan cash keras, cash tahap. Tawari kredit nggak mau. Gitu. Terutama pelaku bisnis ya. Karena pelaku bisnis ini biasanya mengetahui lah bahwa rate atau bunga atau margin yang timbul akibat kredit itu menggerus sebagian aset mereka ya, menggerus sebagian income mereka. Banyak dari mereka akhirnya yang milihnya besarkan DP di awal kalau memang terpaksa kredit sehingga hutangnya nggak gede-gede amat. Gitu. Ada juga yang memilih cash tahap secara negosiasi diperpanjang tenor cash tahapnya. Seperti itu. Semakin inilah mereka ya, kecerdasan finansialnya juga semakin terbangun ya dengan kondisi seperti ini.